Prima. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Cuando tú me besas. Atau pulang. Beralih tentang bisa berubah datang di podcast dari kelompok 2 dari kelompok 4 Satu so ya akan benar-benar lagi. nah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast dari kelompok 4 dan selamat datang di podcast ekonomi kita yang akan membahas isu-isu terkini dengan cara yang mudah dipahami. Saya Latifatul Azizah bersama dengan rekan saya Rahmat Haji Santoso. yang akan menemani Anda menyelami dunia ekonomis yang dinamis ini. Di podcast hari ini, kita akan membahas tentang kondisi ekonomi dan ancaman dari bidang ekonomi, sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda ingin tahu bagaimana kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap keuangan Anda? Yuk kita mulai petualangan ekonomi kita. Kak, kita kan akan membahas lebih dalam tentang kondisi ekonomi negara nih. Jadi, kondisi ekonomi negara merupakan salah satu fondasi pertahanan sebuah negara. Jika perekonomian memburuk, maka akan menimbulkan ancaman bagi negara beserta rakyatnya. Ancaman di bidang ekonomi yang muncul dapat datang dari dalam maupun luar negeri. Bentuk ancamannya pun bisa berupa tindakan fisik dan non-fisik, baik secara terang-terangan maupun tertutup. Apabila ancaman ekonomi yang ada di suatu negara tidak segera ditangani, nantinya mampu berdampak pada kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, keselamatan bangsa, hingga dapat mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan. Disebutkan dalam buku Melindungi Negara oleh Syaiful Anwar, ancaman di aspek perekonomian meski diwaspadai secara cermat karena bisa menjadi isu krusial yang bukan hanya membahayakan suatu negara, tapi lebih luas lagi yakni dunia. Karena itu, penting untuk merencanakan strategi penanganan ancaman ekonomi bagi suatu negara, agar jika nanti ancaman itu benar muncul dapat segera diatasi. Nah, Kak, apa saja sih contoh ancaman dalam bidang ekonomi yang bisa terjadi pada suatu negara menurut Kakak sendiri? Kalau menurut saya sih ancaman dalam bidang ekonomi yang bisa terjadi pada sebuah negara yaitu ada yang pertama inflasi, yang kedua adalah tingkat pengangguran yang tinggi, jelas. Yang ketiga adalah infrastruktur perekonomian yang tidak memadai atau tidak lengkap. Yang keempat adalah sistem ekonomi yang tidak jelas atau semrawut tentunya. Yang kelima ketergantungan pada pihak asing atau kita tidak bisa mengulas sendiri apa itu ekonomi negara kita sendiri. Dan yang terakhir jelas yaitu utang negara yang membengkak besar. Nah, kan tadi Kakak menyebutkan beberapa ancaman dalam bidang ekonomi ini. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi itu? Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga barang maupun jasa yang secara umum dan terus-menerus menaik. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelebihan permintaan, kenaikan biaya produksi, atau kebijakan pemerintah itu sendiri. Dan inflasi merupakan ancaman perekonomian yang bagi seluruh negara itu sangat berdampak. Jadi inflasi yang tidak stabil ini mampu menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, di mana bisa menyebabkan pendapatan real turun dan akhirnya akan membuat masyarakat menjadi semakin miskin. Itu dia, Mbak. Nah, apabila
apabila inflasi ini tidak stabil akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan. Nah, mengapa inflasi itu dapat berdampak negatif pada perekonomian suatu negara? Menurut saya, mengapa inflasi dapat berdampak negatif itu jelas karena inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa menjadi jauh melambung lebih tinggi, dan hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya tingkat konsumsi, investasi, dan juga tabungan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat semakin terhambat bahkan mati. Kak, kita akan membahas tentang pengangguran nih. Kan angka pengangguran yang tinggi bisa menjadi ancaman ekonomi bagi sebuah negara. Iya. Dari banyaknya masyarakat yang menganggur, maka angka kemiskinan akan meningkat. Tingginya tingkat pengangguran juga bisa berdampak pada aspek kriminalitas, di mana tindak kejahatan dapat bertambah saat rakyat mengalami kemiskinan. Nah, menurut kakak sendiri, apa sih pengangguran itu? Menurut saya, pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan itu sendiri. Tingkat pengangguran merupakan indikator paling mengukur kinerja ekonomi suatu negara itu. Nah, kalau menurut kakak itu bagaimana sih keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tersebut? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung dapat menurunkan tingkat pengangguran karena adanya peningkatan akan tenaga kerja itu sendiri. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang lemah justru dapat menyebabkan peningkatan pengangguran yang akan semakin meningkat signifikan, Mbak. Nah, mengapa sih pengangguran struktural itu sulit untuk diatasi dalam jangka pendek? Pengangguran struktural itu sulit diatasi dikarenakan oleh ketidaksesuaian antar keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja itu sendiri dengan permintaan pasar tenaga kerja. Hal ini dapat memerlukan waktu dan investasi dalam melatih ulang, mendidik, dan juga mungkin ada penempatan ulang kembali dalam bidang kependidikan seperti magang juga, Mbak. Itu kan akan memakan waktu jauh lebih lama lagi. Kita akan lanjut membahas tentang ekonomi makro nih. Ekonomi makro itu melibatkan analisis tentang bagaimana individu membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa sih ekonomi makro itu? Yang disebut ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan juga kinerja perekonomian secara keseluruhan seperti tingkat kinerja, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kan kakak tadi bicara tentang kebijakan fiskal nih. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal itu sendiri adalah tindakan pemerintah dalam bidang anggaran, pendapatan belanja negara ataupun APBN untuk mempengaruhi perekonomian. Tadi kakak bicara tentang kebijakan fiskal nih. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu menurut kakak? Menurut saya sih kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam bidang anggaran, pendapat belanja negara atau APBN untuk mempengaruhi perekonomian suatu kenegaraan tersebut. Kebijakan fiskal ini dapat dilakukan melalui perubahan tingkat pajak atau pengeluaran pemerintahan. Nah, bagaimana sih kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatasi resesi ekonomi itu? Dengan cara melibatkan pengaturan belanja pemerintahan dan juga pajak untuk mengatur tingkat aktivitas ekonomi itu sendiri. Pemerintah dapat meningkatkan belanja atau mengurangi pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi selama masa resesi, Kak. Nah, kita berbicara tentang kebijakan moneter. Nah, kakak tahu nggak sih apa itu kebijakan moneter ini? Menurut saya sih kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuannya tentu jelas. Dari kebijakan moneter itu adalah menjaga stabilitas harga dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, Kak. Nah, kalau peran bank sentral dalam mengatur kebijakan moneter suatu negara itu bagaimana? Menurut saya, kalau peran bank sentral dalam bertanggung jawab untuk mengatur jumlah uang
dalam peredaran perekonomian melalui kebijakan moneter seperti menentukan tingkat suku bunga dan melakukan investasi pasar valuta asing, Kak. Nah, kan tadi kakak bicara tentang suku bunga nih. Apa sih sebenarnya suku bunga itu menurut kakak? Kalau menurut saya pribadi, suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam atau debitur untuk memperoleh pinjaman dari peminjam atau yang meminjamkan kreditur. Suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi, konsumsi, dan juga tabungan dalam perekonomian tersebut, Kak. Nah, Kak, kalau kita bicara tentang suku bunga nih, apa sih hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi perusahaan itu? Kalau saya sih umumnya ketika tingkat suku bunga rendah, maka biaya pinjaman bagi suatu perusahaan itu juga akan ikut lebih rendah, sehingga mendorong peningkatan investasi perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya, Kak, kalau kenaikan suku bunga dapat menghambat investasi perusahaan juga. Nah, Kak, kan tadi kita sudah membahas tentang berbagai ancaman suatu negara nih di bidang ekonomi. Kalau menurut kakak, apa saja sih dampak negatif dari ancaman suatu negara di bidang ekonomi itu? Ya jelas, Kak. Yang pertama, terdesaknya produk lokal. Produk lokal akan terhambat dan juga terdesak. Yang kedua adalah pihak asing. Pihak asing dapat menguasai perekonomian kita. Yang ketiga adalah terjadinya kesenjangan sosial. Jadi nggak sejahtera dah tuh. Yang keempat adalah berkurangnya sektor ekonomi rakyat. Jadi rakyat akan semakin miskin dan juga tingkat pengangguran akan semakin meningkat. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi akan memburuk. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara memburuk, maka negara itu perlahan akan mati, Kak. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang kondisi ekonomi dan ancaman suatu negara di bidang ekonomi. Semoga pembahasan kita tadi membantu teman-teman sekalian menjawab pertanyaan tentang bab ekonomi. Sekian yang dapat kami sampaikan terhadap teman-teman sekalian. Bila ada salah kata dan perilaku, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya, Latifatul Azizah, bersama rekan saya, Rahmat Aziz Santoso. kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.